Hari ini kita akan mendengar sebuah renungan dari Pastor Debbie Bashir. Siapkan hatimu, mari kita mulai. Kau cinta Tuhan, maka uangmu pasti terbuka. Istrimu tahu uangmu ada berapa? Ya, jangan kau simpan di kaos kaki. Nanti kalau hilang istrimu lagi kau tuduh, padahal tikus yang bawa lari. Ya, jadi kita berdoa, yuk hidup dalam keterbukaan, saling menopang supaya rumah tangga diberkati, anak-anak itu aja sih doa itu, enggak usah yang. Pernah nggak sih kamu merasa doa yang kamu panjatkan setiap malam itu cuma berhenti di plafon kamar? Kamu udah berdoa sampai nangis-nangis, udah puasa puluhan hari, bahkan udah ngapalin rumus doa dari berbagai tempat, tapi keadaan kamu gitu-gitu aja. Masalah keuangan tetap macet, hubungan keluarga makin panas, atau pergumulan kesehatan nggak kunjung selesai. Pasti ada momen di mana kamu bertanya-tanya, Tuhan itu dengerin doa gue nggak sih? Atau jangan-jangan cara doa gue yang salah? Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar habis satu rahasia besar tentang doa yang jarang banget disadari banyak orang Kristen. Kita sering mikir kalau doa yang sakti itu adalah doa yang kata-katanya puitis, porsinya berjam-jam, atau ditunjang suara yang menggelegar. Tapi, benarkah begitu? Melalui sebuah perenungan mendalam dari khotbah PS Debbie Bashir, mari kita masuk ke inti pengajaran yang disampaikan oleh PS Debbie Bashir. Beliau membuka pesan ini dari kitab Matius pasal 6 ayat 5-13, sebuah perikop klasik yang sangat familiar bagi kita semua, ajaran Yesus tentang hal berdoa dan doa Bapa Kami. Namun, pendekatan yang dibawakan di sini sangat segar dan langsung menembak ke jantung persoalan kehidupan orang percaya zaman modern. Poin utama yang ditekankan pertama kali adalah sikap hati dalam berdoa. Yesus secara tegas melarang murid-muridnya berdoa seperti orang munafik yang suka pamer di tikungan jalan atau di rumah-rumah ibadat hanya supaya dilihat orang. Yesus juga melarang doa yang bertele-tele, seolah-olah semakin panjang kata-kata yang diucapkan, semakin besar peluang doa itu dikabulkan. Faktanya, bahkan sebelum kita membuka mulut, Bapa di surga sudah tahu apa yang kita perlukan. Lalu, mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa Kami? Doa Bapa Kami bukanlah sekedar mantra yang diulang-ulang tanpa arti saat ibadah minggu. Doa Bapa Kami adalah sebuah peta prinsip hubungan antara manusia dan Tuhan. Bapak Ibu, semua orang pasti pengen doanya dijawab. Dan hari ini saya bicara tentang sesuatu yang dasar saja. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang doa bagi kita orang Kristen. Supaya kita mengerti, oh doa itu sebenarnya bukan sesuatu yang ribet. Karena kita nggak doa pun Tuhan sudah tahu kan. Kerinduan saudara hari ini Tuhan tahu enggak? Tahu. Ya, tapi bagaimana sih supaya doa itu berdoa yang benar dan kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Buka Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 mulai. Matius 6 ayat yang ke-5, judul perikopnya hal berdoa. Baca bersama ayat 5, 1, 2, 3. Dan janganlah mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6, tetapi masuklah, tutuplah, dan maka Bapamu. Saudara tolong kalau baca Alkitab itu semangat ya. Saya ini hilang suara semangat loh. Ya, jadi tolong saudara kalau baca Alkitab itu agak semangat supaya saya juga semangat. Ya.
baca dengan suara yang keras, karena saya tahu tidak semua orang Kristen ini di rumah baca Alkitab. Ya kan? Jadi di gereja ini bacalah. Kalau saya suruh baca, baca supaya mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan. Nah, jadi tolong kita sepakat ya baca ya. Saya mengurangi membaca ini karena saya takut nanti saya 6 kali khotbah hari ini. Saudara berapa kali khotbah? Ya, kan hanya mendengar, baca. Ya, tolong baca. Lalu ayat yang ke-6 berkata, ulangi lagi dengan suara yang keras. Tetapi maka ini mantap ini walaupun agak emosi sih. Ayat yang ke-7 baca 1, 2, 3. Lagi pula, janganlah seperti mereka ayat 8, jadi sebelum ya, jadi ini Yesus kasih tahu sama kita, doa itu ya jangan karena dilihat orang yang pertama supaya terlihat oh dia rohani loh, doa loh. Di tikungan jalan berdoa ya. Orang Kristen enggak usah doa di jalan-jalan, amin. Kita doa di tempat ibadah aja, di demo toh. Apalagi doa di jalan ya. Tutup jalan lagi, jangan. Ya, Tuhan Yesus bilang enggak usah. Ya. Lalu apalagi yang enggak boleh? Kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Karena bukan karena banyaknya kata-katamu, bukan karena lamanya doamu. Saya tuh dengar ada orang cerita sama saya, Bu itu hamba Tuhan luar biasa loh. Dia sekali doa itu 6 jam. Saya sih mikir ya, maksudnya 6 jam itu dia ngomong apa? Saudara doa 6 jam itu ya, saya sih nggak tahu ya malaikat tuh mukanya gimana gitu. Dengar orang doa 6 jam, ya Yesus bilang bukan karena panjangnya doamu, bukan karena indahnya kata-katamu, bukan karena lamanya, ya. Karena apa? Ayat yang di bawah bilang apa? Ya, Tuhan itu bilang begini saudara. Janganlah kamu ayat 8, janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu apa? Apa yang bahkan sebelum, ya, sebenarnya sebelum kita berdoa juga Bapak sudah tahu. Jadi enggak usah panjang, enggak usah bertele-tele, enggak usah lama. Ya. Lalu bagaimana doa yang benar? Nah ini Tuhan Yesus bilang ayat 9 baca yuk. Ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah apa? Satu ayat ini dulu. Doa yang paling benar yang diajarkan Tuhan Yesus itu doa Bapa kami. Tapi doa Bapa kami itu bukan hanya kita baca. Karena itu mengandung makna dan arti yang dalam. Yesus berkata karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah. Jangan pernah memanggil dia Bapa kalau kamu tidak bersikap sebagai apa? Anak. Banyak orang Kristen terlalu pede memanggil dia Bapa. Padahal kelakuanmu tidak seperti anak. Hanya anak yang bersikap sebagai anak, menempatkan dirinya sebagai anak, dialah yang layak menerima semua hak dari seorang bapa. Karena tidak semua orang Kristen itu anak. Walaupun Yesus bilang dia bapa, nah kita ini panggil dia bapa, apakah kita bersikap sebagai seorang anak? Anak itu akan kehilangan hak kalau dia tidak bersikap sebagai anak. Yang pertama, bagaimana kita bisa diakui sebagai anak? Seorang anak itu harus patuh kepada bapaknya.
Bapak-bapak di sini, kalau anakmu tuh ndak patuh, yang kau bilang dia tentang semua, yang kau omongin dia lawan semua. Jengkel nggak bapak sama anak kalau kayak begitu? Bahkan banyak anak yang harus akhirnya diusir dari rumah karena bapaknya jengkel. Saya ini diusir dari rumah, kenapa? Karena saya juga tidak tunduk sama papa saya. Tapi dalam hal iman. Tapi saya bilang, kamu tidak boleh masuk Kristen. Itu aturan saya sebagai bapak. Kalau kamu melanggar, berarti kamu tidak taat sama saya. Kalau kamu tidak taat, jangan jadi anakku. Kamu pergi dari rumah sekarang, saya usir, jangan bawa satu apapun barang, karena ini semua barangku di rumah. Karena saya sadar, saya tidak taat sama orang tua. Saya tinggalkan keluarga, dan saya tidak mendapat hak apapun dari orang tua saya. Itu konsekuensi. Ya, mungkin kau tidak diusir orang tuamu. Tapi kalau kau melawan terus. Ya. Suami saya aja kalau marah sama anak gini, ya udah kalau kalian nggak mau nurut, saya ambil semua fasilitas. Ya. Nggak ada yang pakai mobil kuliah naik Transjakarta. Itu bapak di dunia begitu loh. Bukankah bapak kita itu seperti bapak di dunia? Bapak-bapak, kalau kau bilang sama anakmu kau pulang malam batas jam 10. Dia tiap malam pulang jam 3 pagi. Kira-kira terjadi pertentangan gak di rumah itu? Bapak-bapak, bagaimana sikapmu kalau anakmu tiap pagi pulang jam 3 pagi? Ada bapak-bapak di sini? Kau senang sama anakmu kalau dia begitu? Enggak. Ya, bahkan kau kan akan kasih dia konsekuensi toh. Ya udah nggak usah dikasih uang jajan lah. Orang saya ngomong apapun nggak ada yang dituruti. Ya, kalau kita memanggil Tuhan itu Bapa, maka kita harus bersikap seperti seorang anak. Baru engkau layak menerima semua hakmu dari seorang Bapa. Mengerti sekarang ya? Jangan sembarang kau berdoa Bapa kami, kalau kau tidak bersikap sebagai seorang anak. Ya, lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-10. Baca sama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu engkau berdoa sama Tuhan sebagai Bapa kami, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Kalau kau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka kau tidak layak berdoa Bapa kami ini. Minta kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, doa yang berkuasa adalah doa yang meminta agar kehendak Bapa terjadi. Jangan kau paksa kehendakmu terus. Tadi dengar kesaksian. Di ujung pengharapan, secara manusia tidak ada harapan. Cancer sudah menyebar sampai ke hati, ke tulang. Secara manusia nggak ada harapan. Apa yang membuat Tuhan tergerak? Saya dengar tadi dia bilang, saya hanya berdoa Tuhan, aku serahkan hidup ke dalam. Bahkan dia nggak minta sembuh berdoanya. Sudah doa penyerahan, artinya biar kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa doa kita tidak dijawab? Kita ini selalu berdoa memaksa Tuhan untuk kehendak kita yang jadi. Anak-anak muda jangan kau paksa Tuhan. Apalagi kita dengar sekarang banyak khotbah-khotbah yang ya, pokoknya Tuhan harus mengabulkan. Saya khotbah di satu persekutuan, nyanyi saudara WL-nya nyanyi. Iso ora iso apa? Kudu iso Yesus yang apa? Beresi. Orang Kristen ini kalau nyanyi udah sampai malaikat kena mental loh. Nyanyinya itu iso ora iso kudu iso Yesus yang beresi. Malaikat bilang lu siapa? Ya, iso ora iso kudu iso. Coba kamu ngomong sama orang tuamu begitu, Pak aku minta beliin mobil, iso ora iso kudu. Bapak yang diangkati parang enggak kau sama bapakmu?
Ya, bapak-bapak kalau anakmu mau ngomong begitu, pokoknya aku minta mobil, aku ndak mau tahu iso ora iso kudu. Ada lagu-lagu yang gak rohani loh, jangan dinyanyikan. Amin. Ya, ini sembarang Yesus yang beres sih. Ya, jadi pokoknya apa saja yang aku mau iso ora iso kudu. Kristen sesat begini nih. Yesus berkata, jangan biar kehendak Bapa yang jadi. Jangan maksakan kehendakmu. Ya, karena iman itu pun ada takarannya. Kau berdoa buat jodoh, enggak usah maksa. Apapun yang terjadi Tuhan, dia jadi jodohmu. Kau tidak tahu yang terbaik untuk dirimu. Tapi Tuhan lebih tahu dari dirimu apa yang terbaik. Boleh minta, tapi bilang Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Saya itu mau doakan orang, apapun. Bu, kehendak Tuhan yang jadi ya. Bu Debbie doakan dong Bu, biar sembuh. Saya hanya berdoa, kesembuhan tuh milik Tuhan nanti yang kasih sama kamu. Jadi sembuh atau tidak, itu Tuhan yang tentukan. Kalau enggak sembuh saya bilang mati juga untung loh. Saya pendeta yang enggak muluk-muluk. Saya kasih tahu kebenaran. Ya, kalau enggak sembuh enggak apa-apa Pak, mati itu keuntungan loh. Orang mau mati itu juga anugerah loh Pak. Amin. Jangan disuruh sembuh terus. Ya, kalau sudah waktunya mau mati, ya sudah kita persiapkan dia supaya matinya benar. Iya toh? Ya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tadi itu doanya, Tuhan aku menyerahkan hidupku dalam tanganmu. Terserah Tuhan. Nah itu yang benar. Jangan iso ora iso kudu. Malaikat bilang sakarepmu. Ya, jangan memaksa Tuhan. Minta kehendak Tuhan yang jadi. Ya, orang Kristen tuh harus berserah sama Tuhan. Kenapa doa kita sering tidak dijawab? Karena kita selalu minta kehendakku. Ya, usahaku harus begini. Tiap hari bawa proposal sama Tuhan. Nah Tuhan, proposal 10 poin tanda tangan. Kan harusnya kita bawa kertas kosong sama Tuhan. Tuhan, ini loh kertas kosong, tulis apa yang kau mau, aku yang tanda tangan. Amin. Ya, jangan maksa kehendakmu sendiri yang jadi terus. Istri, jangan kau doakan rubah suamimu terus. Seringkali kaulah yang harus berubah. Yang amin banyak bapak-bapak. Ya, ada ibu-ibu, Bu, saya berdoa buat suami puluhan tahun enggak tobat-tobat. Bu, coba ganti deh doanya apa? Tuhan, ubah aku Tuhan. Ya, kadang Tuhan mau rubah ibu dulu, baru rubah suami ibu. Kenapa suamimu tidak berubah? Karena ibu tidak. Amin, ibu-ibu. Jangan salah doa ibu-ibu, amin. Ibu-ibu coba tatap mata saya. Ya, doa itu kenapa ya puluhan tahun tidak berubah suamiku? Ya ibu salah doa. Ibu aja mulutnya belum berubah loh. Kadang istri-istri itu nuntut suaminya berubah, tapi dia nggak berubah. Makanya suaminya tidak. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan. Ini ibu-ibu dulu, nanti ada bapak-bapak. Tenang, ini baru ibu-ibu. Ya, jadi kita ini jangan memaksa kehendak kita, tapi bilang Tuhan apa kehendakmu bagi hidupku. Tidak semua doamu itu harus Tuhan jawab seperti maumu. Saya satu kali ditelepon seorang ibu. Jadi dia dokter muda saudara. Dulu saya sudah pernah saksikan di sini atau belum saya lupa. Dia dokter muda, masih muda, belum punya anak. Waktu di COVID, dia kena COVID dan dia sempat tidak sadarkan diri masuk ke ICU beberapa hari. Lalu mamanya telepon saya, Bu doakan anak saya kena COVID, kita berdoa dan akhirnya dia sembuh. Lolos keluar dari ICU. Tapi waktu keluar dari ICU itu ada yang aneh, dia bisa lihat setan. Dia lihat setan kayak lihat orang. Ya, padahal kan dia dokter. Dia bilang, aduh dia pergi ke rumah sakit, isinya tuh setan semua. Dari yang bentuk kepala melayang,
yang bentuk kuntilanak, yang bentuk tuyul. Ya, akhirnya dia bilang sama mamahnya, ada nggak pendeta yang bisa doakan saya mau ditutup penglihatan ini gitu, karena saya nggak mau begini. Lalu saya teleponan sama dia, mamanya bilang, ya udah kamu ke Bu Debi aja. Dia telepon, Bu pendeta bisa nggak doain saya sangat terganggu. Bayangkan saya lihat setan kayak lihat orang. Terus dia bisa lihat loh, ada cowok datang, dia lihat di cowok itu di pahanya ada makhluk yang gandul. Ya, makhluknya itu badannya kodok tapi kepalanya perempuan. Saya bilang kalau kodok itu roh persinahan, berarti dia mungkin baru pulang dari panti pijat. Hati-hati bapak-bapak. Memang di dunia nyata begitu, di alam roh itu begitu. Ada itu, cuma kita enggak bisa lihat, orang yang bisa lihat bisa. Ya, saya bilang sama dia gini, jangan ditutup. Nanti saya ajak kamu pelayanan, biar kamu lihat ini kodok apa yang bergandul-gandulan. Lihat pemain musik itu ada kodok atau buaya, ya toh? Atau jemaat ini bagus sebenarnya kalau diajak toh. Tapi dia enggak mau. Dia bilang enggak mau saya ibu, saya tersiksa bener, saya enggak mau. Lalu dia bilang diajak suaminya pergi ke curug, air terjun. Dia bilang setan di hutan Bu beda sama setan di kota. Setan di hutan itu modelnya monster. Ya, binatang besar, modelnya ada itu yang kakinya banyak. Dia bilang itu tuh ngeri pokoknya, beda setannya. Ada anak kecil di depannya dia, digendong mamanya, itu anak nangis sepanjang jalan di curug. Dia bilang itu anak pasti lihat. Ya. Lalu dia bilang, ibu doakan saya Bu, tolong ibu tutuplah, saya enggak mau. Saya juga bingung disuruh doakan tutup. Emang saya ini siapa bisa buka bisa tutup? Emang restoran? Saya aduh bagaimana ya? Lalu akhirnya mamanya atur gini, Bu, gini aja, saya akan bikin ibadah di rumah. Nanti ibu datang, ibu yang khotbah. Nah disitulah ketemu anak saya, sekalian doakan. Ya, jadi saya bilang sama suami saya kita mau ke rumah itu. Dia bisa lihat-lihat loh. Kita berdua juga jadi takut. Aduh nanti loh, kalau dia lihat saya ada kalajengking atau ya biawak gitu ya. Menakutkan juga. Aduh saya pendeta ini ya, kalau enggak benar dia bisa lihat ada apa gitu. Ya udahlah kita begini pede aja, kita kan hidup dalam Tuhan. Ya kita tidak berbuat macam-macam, beranilah kita datang. Ya udah datang saudara. Saya panggil dia duduk di samping saya. Kalau ada yang masuk dia bilang, itu ibu itu ada makhluk gandul Bu. Tapi saya lihat modelnya ibu-ibu sombong, pasti ada makhluk itu. Ya udah pakai ya tas mahal masuknya. Itu bukan cuma gandul, semua di atas kepala kaki semua ada makhluk. Lalu saya tanya sama dia, maaf ya, maaf. Sambil saya takut juga. Ya tadi waktu saya datang sama suami, kamu lihat apa? Ya iya loh saudara, kita juga perlu bertanya. Jangan pikir pendeta-pendeta itu terus udah kudus, udah apa, menakutkan juga. Dia kan jujur, saya bilang kamu jujur aja ngomong, kamu lihat saya sama suami apa, saya perlu tahu. Dia bilang, ibu sama suami waktu datang tadi, saya lihat di belakang ibu sama bapak ada cahaya terang sekali, puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Ya, saya bilang sama suami, tidak sia-sia kita mempertahankan hidup benar dalam firman Tuhan. Ternyata di alam roh benar kita ada, enggak usah tepuk tangan, enggak usah. Nanti saya jadi sombong, bertobat. Ya, tapi puji Tuhan lah dia ngomong begitu. Oh aman. Lalu kalau saya khotbah, saya bilang kita berdoa masuk di kamar aja yuk. Masuk di kamar kami. Saya bilang sama dia gini, saya tidak sakti loh. Ya, saya ini hanya minta kehendak Tuhan. Saya enggak bisa tutup-tutup begitu itu, saya enggak bisa. Tapi kita berdoa karena Tuhanlah yang berkuasa. Ya sebenarnya saya mau kamu enggak usah ditutup, nanti ikut saya pelayanan. Ya, jadi suami-suami yang selingkuh itu ini kodok, dia tahu ini kodok semua ini di sini. Tapi dia enggak mau, akhirnya saya bilang yaudah kita menyembah Tuhan, saya berdoa. Tapi kehendak Tuhan yang jadi.
Kita berdoa menyembah Tuhan. Saya cuma minta Tuhan hadirat-Mu turun. Dia dijamah Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia nangis. Lalu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu kasihan dia ini tertekan dengan yang dia alami sekarang. Kalau ini memang ya Tuhan izinkan Tuhan yang tutup semua penglihatan-penglihatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya amin. Saya pulang. Berapa hari kemudian saya WA dia. Tanya kan ya, saya bilang gimana Bu? Puji Tuhan Ibu Debbie, sejak berdoa saya tidak pernah lagi lihat apa-apa. Sekarang saya sudah damai sejahtera, hidup saya aman, tenang. Karena kasihan juga saudara, bayangkan di rumah, di apartemen, di parkiran, itu setan tuh isinya. Makanya bapak-bapak ya yang suka selingkuh, maaf ya maaf. Setan tuh lihat kelakuanmu. Bayangkan kalau setan tuh lihat. Makanya Alkitab bilang di sekeliling kita tuh banyak saksi. Yang pertama Tuhan, yang kedua malaikat, yang ketiga setan saksi hidupmu. Ya, makanya setan itu enggak terlalu seneng lu, enggak terlalu takut dia di gereja kau lompat-lompat nyanyi. Setan bilang begitu kau keluar dari pintu gereja, kau ke panti pijet. Setan bilang, iya itu kan, biarin aja dia ke gereja tiap minggu nari udah kayak apaan tuh. Nah, temen kita lebih parah dari kita malah. Kata setan, sampai kena mental aku sama kelakuannya dia ini. Ingat loh saudara, ya di mana-mana itu ada. Alkitab juga bilang musuhmu itu roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu jahat, pemerintah-pemerintah jahat. Itu semua setan yang tidak terlihat. Kalau orang bisa lihat, setan semua. Hari ini di sini ada setan enggak? Menurut saudara ada enggak setan? Lihat kanan kirimu, jangan-jangan itu setannya. Kata istri, suami saya nih di rumah setan terus dia nih. Kata suami, istriku nih setan. Nah itu. Jadi minta kehendak Tuhan, jangan paksakan kehendak kita. Ayat yang berikutnya. Yang ke-11 baca, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan kau berdoa minta berkat kalau kau tidak mampu mensyukuri makananmu yang ada hari ini, tok aja yang secukupnya. Karena Alkitab gak ajarkan kita minta untuk 5 tahun ke depan. Orang Kristen sukanya minta untuk 10 tahun, iya Pak ya. Padahal Tuhan ajar, beri kami makanan yang secukupnya untuk hari ini saja. Ya, kalau engkau menjadi orang yang tidak mampu bersyukur untuk hidupmu hari ini, enggak usah tuntut-tuntut Tuhan. Enggak usah berdoa minta berkat. Karena yang ada pun kau tidak mampu syukuri. Itu arti dari doa Bapa kami ini. Ya, jadi bertobat. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang. Saudara, untuk menghadap Tuhan dan doa kita menjadi persembahan yang didengar dan dijawab Tuhan, harus ada pertobatan. Dan pertobatan itu tidak lepas dari pengampunan Tuhan. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena doamu itu tidak naik sampai ke surga. Kenapa? Karena engkau tidak diampuni kesalahanmu. Kenapa kau tidak diampuni? Karena ternyata engkau tidak mengampuni sesamamu manusia. Kalau engkau tidak mengampuni sesama manusia, maka dosamu juga tidak diampuni Tuhan. Gak bisa. Karena Yesus berkata, waktu engkau tidak mengampuni sesamamu manusia, maka pintu pengampunan Allah itu tertutup bagi engkau. Dan kalau doa kita naik tanpa pengampunan Tuhan, maka doa itu berubah menjadi sebuah kekejian. Karena kau berdoa tidak dengan ketaatan. Coba buka Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Ada loh doa yang menjadi kekejian. Baca 1, 2, 3. Siapa untuk tidak mendengarkan juga
Kalau engkau tidak taat mendengarkan hukum Tuhan, firman Tuhan, doamu menjadi kekejian. Kita pikir kita doa mempersembahkan dupa yang harum, ternyata doa itu menjadi kekejian. Apa itu kekejian? Tuhan jijik dengan doamu. Tuhan gak mau dengar aja kagak, karena dia jijik. Berdoa, kau aja gak mengampuni iparmu kok. Halo? Kau aja gak ngampuni kok mertuamu. Kau aja gak ngampuni menantumu, terus kenapa kau datang ke gereja berdoa? Yesus bilang kalau engkau ingin mempersembahkan korban, ingat dulu apa yang ada di hatimu tentang saudaramu. Kalau kau pahit sama mertuamu, pulang dulu berdamai, baru kau bisa berdoa. Baru kau bisa memuji Tuhan, baru engkau bisa memberi persembahan, barulah ibadahmu itu berkenan kepada Tuhan. Jangan ada kepahitan saudara. Hari ini beresin, kepada siapapun engkau taruh sakit hati harus dibereskan. Tuhan, aku mengampuni iparku. Tuhan, aku ampuni mertuaku. Tuhan, aku ampuni menantuku. Tuhan, aku ampuni anakku. Ya, tapi orang Kristen sekarang mereka ke gereja, doa, beri persembahan, beri perpuluhan, padahal hidupnya penuh kepahitan. Tidak ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka doa kita tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Yang berikutnya 13, baca 1, 2, 3. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan. Jangan pernah berdoa begitu kalau kau sendiri tiap hari membawa dirimu ke dalam pencobaan. 99% masalah orang Kristen terjadi karena kesalahannya sendiri, bukan karena kehendak Tuhan. Persoalan dalam rumah tangga. Kenapa banyak persoalan dalam rumah tangga? Ya karena kesalahanmu sendiri. Pertama, kesalahan orang Kristen yang paling banyak, salah pilih jodoh. Ya, salah pilih jodoh. Ketemunya di diskotik, ketemunya di terminal, ketemunya di mana. Tidak berdoa, main tabrak, nikah. Tidak berdoa untuk pasangan yang bertobat. Laki-laki belum bertobat, dinikahi. Perempuan belum bertobat, dinikahi. Masuk dalam rumah tangga, terjadi persoalan. Ini dua orang menjadi satu tidak gampang. Tidak mudah. Persoalan kecil bisa jadi besar kalau tidak bertobat. Amin. Saya tidak suruh saudara cerai, tidak. Kebanyakan pernikahan Kristen itu karena salah pilih pasangan. Makanya gereja 6 bulan itu harus konseling pranikah, sebelum menikah itu 6 bulan dulu. Ya, jangan ditawar-tawar karena pernikahan itu tidak gampang. Banyak orang menikah itu saudara, ya. Kita kalau udah menikah itu ya masalah kecil tuh bisa jadi besar loh. Bisa jadi besar, masalah makan bisa jadi berantem. Mau makan di mana ini mah? Istrinya bilang terserah. Bapak-bapak, kalau ibu sudah jawab terserah itu, menurutmu apa artinya? Berat enggak bapak-bapak? Kalau istri bilang terserah, maka disitulah bapak-bapak masuk ke dalam pencobaan. Bapaknya ngomong, ya oke makan bakmi ya. Jangan bakmi, aku ini kan gendut. Lah tadi kan katamu terserah. Ya udah bakso ya, jangan daging terus, aku darah tinggi, kau mau bikin aku mati. Lalu akhirnya balik lagi, lah terus apa? Ya udah kita makan ini aja. Pada akhirnya balik lagi ke siapa bapak-bapak? Ini masalah loh, yang kecil bisa jadi besar. Dalam pernikahan, masalah baju bisa jadi masalah. Ya. Mau ke pesta pakai baju apa? Ya, istrinya bilang sama suaminya, pakai ini. Suaminya bilang, saya enggak mau. Biasa ada yang begitu nggak jadi masalah nggak? Ada toh?
Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Nggak pernah ke pesta. Itu cuma masalah itu bisa loh. Jadi masalah. Masalah-masalah dalam rumah tangga itu kompleks. Saya pernah khotbah, Bu, tolong khotbah di ulang tahun pernikahan kami. Yang ke-60 ya. Oh iya, bapak itu sama ibunya ulang tahun pernikahan ke-60. Mereka umurnya 85-an. Saya bilang luar biasa loh. Banyak orang gak sampai 50 tahun pernikahan. Kenapa? Biasa pasangannya udah mati. Ya, gak sampai. Ada yang gak sampai udah cerai. Ini 60. Jadi saya menggebu-gebu. Lagi khotbah saya bilang, saudara semua yang hadir, luar biasa gak pernikahan 60 tahun. Suami istri masih mesra, masih akur. Bagaimana kalau kita dengarkan tips yang luar biasa? Bapak ibu boleh maju? Bapaknya bilang, saya wakili aja deh. Bapaknya maju. Pak, tolong kasih tips bagaimana pernikahan bisa sampai 60 tahun. Luar biasa. Bapaknya bilang, pura-pura tuli. Itu tipsnya ibu pendeta. Ternyata tipsnya pura-pura tuli bapak-bapak. Kenapa? Karena biasanya orang kalau tuli itu kan bisu toh. Jadi kalau sudah pura-pura tuli berarti pura-pura bisu. Katanya pura-pura ndak denger aja, pura-pura ndak banyak bicara. Ya, itu paling ampuh dan paling jitu untuk mempertahankan keluarga. Ya, pura-pura tuli bapak-bapak. Tapi jangan pura-pura terus, nanti kau tuli beneran loh. Ya, kaget saya ternyata iya juga ya. Ada di sini yang punya tips begitu? Pura-pura tuli? Pura-pura ndak dengar istri ngomong apa? Ya, pernikahan itu kompleks saudara. Bagaimana mungkin Tuhan menjawab doa kita kalau kita ini tiap hari ribut suami istri? Gak mungkin Tuhan jawab doamu. Ribut terus saling menyalahkan, saling provokator di rumah. Ya, kita harus menemukan ya, yang pertama itu tunduk pada firman Tuhan. Saya sama suami. Ya. Jadi saya kemarin ngobrol sama beberapa ibu-ibu. Kita bikin seminar wanita yuk, cara menaklukkan suami-suami. Saya mau bikin di GSJS ini cara menaklukkan suami. Ibu-ibu mau datang gak kalau saya bikin seminar itu? Yang mau datang tolong angkat tangan. Nggak mau? Angkat tangan dulu supaya saya bilang sama Pak Michael biar kita bikin. Bapak-bapak kau jangan melirik saya dengan muka begitu dulu. Ya, saya akan menyelamatkan istrimu, tenang saja. Ini tetap dalam konteks firman Tuhan. Ya. Jadi ternyata ya menaklukkan suami itu ya istri harus hidup takut Tuhan. Ya, karena kalau kita nggak takut Tuhan ya bubarlah rumah tangga itu. Bagaimana kita bisa berdoa dan doa kita dijawab kalau kita suami istri ya tidak akur, tiap hari ribut. Ya, bahkan ada ibu-ibu ngomong, ya jangankan gitu Bu, sarapan ini baru mau duduk sarapan, suaminya bilang, kemarin itu kamu ngomong apa? Ini urusan kemarin loh, masih dibawa sampai pagi. Dan masalah-masalah begini kadang-kadang kita anggap sepele, padahal itu bisa menghancurkan rumah tangga dan bikin doa kita tuh enggak dijawab. Ya, saya sama suami kami mau hidup damai. Kenapa? Yang pertama supaya rumah tangga kami diberkati. Yang kedua supaya anak-anak kami tidak kena kutuk. Yang ketiga supaya ibu-ibu kita ini sehat jasmani dan rohani. Sekarang banyak ibu-ibu kena autoimun. Kenapa? Tiap hari stres, tiap hari marah, autoimun kena. Karena hormon kortisolmu naik terus. Siapa yang harus mencintai dirimu? Kau sendirilah. Kalau sudah emosi bilang, dalam nama Yesus saya tidak mau hormon kortisolku naik. Amin ibu-ibu. Ya, banyak sekarang orang kena autoimun karena stres berkepanjangan. Tiap hari marah-marah. Kita mikirin anak aja bisa kortisol naik loh. Saya sekarang gak mau.
Saya bilang sama suami, yuk kita mau sehat badan. Biar kau nge-gym, olahraga tiap hari. Pulang di rumah kau berantem dengan istrimu. Percuma kau nge-gym itu. Kortisolmu naik. Makanya kenapa banyak orang rajin nge-gym, tapi akhirnya mati juga. Ya, matinya muda, tiba-tiba mati. Karena begitu itu. Ya, percuma kau olahraga. Kalau di rumah kau berantem tiap hari dengan suami. Kau ribut dengan anak. Ya, nggak usah. Saya sama suami, sekarang kita komitmen. Nggak usah ya bikin hormon kortisol naik. Jadi kalau sudah mau marah, hormon kortisol naik loh. Iya, cepat-cepat bertobat. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Buat muka berseri-seri. Ibu-ibu biar kau tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Kalau tiap hari kau marah, kortisol mau naik, cepat tua kau. Ya, kita berdoa. Ayo, supaya doa itu tidak terhalang. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi kau menjadi Ya, suaminya bilang, istriku ini tiap hari jadi pencobaan buat saya, Bu. Tapi istrinya bilang, suamiku ini tiap hari jadi pencobaan. Ya, bapak-bapak kau jangan jadi juga beban bagi istrimu. Kau selingkuh, gak tahu pulang, pelit sama istri. Istrimu tertekan, lalu dia berdoa, Tuhan angkatlah bebanku. Maka bebannya diangkat, padahal bebannya siapa? Suami, makanya banyak suami mati mendadak. Karena istrinya berdoa, angkat bebanku Tuhan. Makanya jangan jadi bapak-bapak hidup dalam pertobatan sama istri sayang. Jangan pelit, uang itu terbuka. Amin bapak-bapak. Kalau kau cinta Tuhan, maka uangmu pasti terbuka. Istrimu tahu uangmu ada berapa. Ya, jangan kau simpan di kaos kaki. Nanti kalau hilang istrimu lagi kau tuduh, padahal tikus yang bawa lari. Ya, jadi kita berdoa, yuk hidup dalam keterbukaan, saling menopang supaya rumah tangga diberkati, anak-anak itu aja simple doa itu, ndak usah yang wah aneh, harus pakai bahasa roh, naik langit tingkat ke-7. Dapat penglihatan dulu. Enggak. Tuhan udah kasih tahu nih loh. Kalau kau ribut terus tiap hari di rumah tanggamu, doamu itu cuma sampai di plafon. Terus turun lagi. Benar. Tapi kalau engkau hidup akur, kau belum berdoa, Tuhan udah jawab. Karena doa orang yang benar, besar kuasanya. Jadi orangnya ini yang harus benar, bukan doanya. Kalau kau jadi orang benar, kau belum berdoa, Tuhan udah jawab. Saya dan suami begitu, kita belum doa. Kita padahal baru ngomong loh, saya belum doa loh. Iya Tuhan tuh kok luar biasa. Ini lagi tips, setiap hari berpelukan minimal 3-5 menit suami istri. Coba bilang amin. Jangan amin tok, kau lakukan ini. Saya sama suami begitu, bangun pagi, ya kadang lupa, lupa saya belum peluk, oh iya pelukan kita. Itu beda saudara. Ya, tidak ada kepahitan, ada kasih dalam berumah tangga. Coba praktekin hidupmu berubah, rumah tanggamu diberkati pasti. Ini kok muka-mukanya nggak yakin? Ya, yakinlah bener. Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan. Kau belum minta, Tuhan perintahkan, berkat mengalir. Ya, sama itu loh. Mereka hidup rukun bersama. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu. Ya, sudah banyak pendeta yang ngomong tentang rahasia doa. Saya nggak usah harus yang wow. Doa orang benar, besar kuasanya. Kalau mau doamu berkuasa, engkau harus jadi orang benar. Bilang kanan kirimu, jadi orang benar. Supaya doamu berkuasa. Kita berdoa sungguh-sungguh. Karena Allah. Doa
itu duduk omong-omong dengan Allah. Memandang wajahnya, menikmati kebaikannya, meminta kehendaknya. Itu doa. Kita nggak perlu nuntut Tuhan seperti apa. Kalau engkau berkenan sama Tuhan, Tuhan berikan keinginan hatimu tanpa kau harus maksa-maksa Tuhan. Khotbah ini membedah doa Bapa Kami menjadi beberapa bagian penting. Pertama, memanggil Bapa Kami yang di surga. Panggilan ini menuntut posisi kita sebagai anak. Kamu tidak bisa sembarangan menuntut hak sebagai seorang anak kalau kelakuanmu sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang anak yang taat. Seorang anak yang membangkang, merusak hubungan dan melawan kehendak orang tuanya, tentu kehilangan perkenanan dan hak-haknya yang intimasi. Kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah kritik keras buat kultur doa zaman sekarang. Banyak orang Kristen berdoa bukan untuk meminta kehendak Bapa yang jadi, melainkan memaksa Tuhan menandatangani proposal pribadi mereka. Kita membawa 10 daftar keinginan, lalu mendikte Tuhan untuk mewujudkannya. Bahkan ada kecenderungan orang menyanyikan atau mengucapkan doa dengan gaya memaksakan kehendak. Pokoknya harus bisa, Yesus yang beresin. Padahal doa yang sejati adalah penyerahan total, di mana kita membawa kertas kosong kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tulis apa saja yang Engkau mau dalam hidupku dan aku yang akan tanda tangan. Ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam rasa syukur atas apa yang ada hari ini, bukan mengeluh karena ketakutan yang berlebihan akan masa depan 5 hingga 10 tahun ke depan. Rasa syukur hari ini adalah kunci pintu berkat besok. Keempat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bagian yang paling krusial. Dalam kitab Amsal 28 ayat 9, dikatakan bahwa siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, doanya pun adalah kekejian. Ketika kita menyimpan sakit hati, dendam pada ipar, mertua, menantu, pasangan, atau teman, dan kita tidak mau melepaskan pengampunan, doa kita menjadi sesuatu yang jijik di hadapan Tuhan. Pintu pengampunan Tuhan tertutup saat kita menutup pintu pengampunan bagi sesama. Doa kita tidak akan menembus langit. Doa itu cuma memantul di plafon rumah. Kelima, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Faktanya, 99% masalah dalam kehidupan orang Kristen bukan karena Tuhan yang mencobai, melainkan karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Contohnya dalam pernikahan, salah memilih pasangan tanpa berdoa, gengsi yang tinggi, emosi yang tidak tertahan, hingga ketidakjujuran finansial. Kita sendiri yang berjalan masuk ke dalam pencobaan, lalu saat kehancuran terjadi, kita malah menyalahkan Tuhan. Khotbah ini ditutup dengan sebuah kutipan inti yang sangat kuat. Doa orang benar bila diakutkan, besar kuasanya. Yang membuat doa itu sakti bukanlah kalimat doanya, melainkan status dan karakter orangnya. Jika kamu hidup rukun, taat firman, dan menjaga kebenaran, bahkan sebelum kamu selesai memanjatkan doa, Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Sekarang mari kita bedah khotbah ini dari sudut pandang pribadi secara jujur dan terbuka. Jujur saja, pesan yang disampaikan ini terasa seperti sebuah tamparan kemanusiaan yang sangat kita butuhkan. Di era sekarang, industri konten keagamaan seringkali menjual pemberkatan instan atau mantra doa ajaib. Banyak orang diajarkan untuk berpikir bahwa jika doanya belum dijawab, berarti kurang lama doanya, kurang keras teriakannya, atau kurang banyak nominal persembahannya. Itu membuat banyak orang Kristen frustrasi dan merasa tawar hati. Opini pribadi saya melihat bahwa pesan dari Pastor Debbie Bashir ini mengembalikan teologi berdoa ke akar yang paling murni dan paling rasional. Pertama, mari kita bicarakan soal fenomena memaksa Tuhan. Tanpa kita sadari, kita seringkali bersikap sangat arogan dalam doa. Kita memperlakukan Tuhan seperti vending machine atau kasir kebutuhan. Kita masukkan koin ibadah kita, lalu kita tekan tombol keberhasilan. Dan kalau barangnya nggak keluar, kita gedor-gedor mesinnya. Ini destruktif banget secara spiritual. Ketika khotbah ini menekankan konsep kertas kosong, itu menyerang ego manusia modern yang serba ingin memegang kendali, control freak. Menerima kehendak Tuhan artinya siap menerima hasil yang mungkin berbeda dari rencana kita, termasuk kesembuhan yang jalannya berbeda atau kegagalan bisnis yang ternyata dipakai Tuhan untuk menyelamatkan karakter kita.
Kedua, saya sangat setuju dengan sorotan mengenai kepahitan dan dosa hubungan. Dalam psikologi modern pun, menyimpan dendam dan tidak mengampuni itu ibarat kita meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Secara spiritual itu lebih parah lagi. Kepahitan menutup saluran kedamaian. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, aktif di pelayanan, tapi saat pulang ke rumah, mulutnya penuh racun buat pasangannya sendiri. Bagaimana mungkin sebuah doa dipenuhi kuasa kalau bibir yang sama dipakai buat mengutuk orang terdekat? Ini hipokrisi murni, dan saya sangat setuju bahwa doa orang seperti itu terasa hampa. Ketiga, soal tanggung jawab pribadi atas masalah hidup. Ini poin yang sangat manusiawi dan relevan. Kita hidup di kultur yang suka melemparkan kesalahan, blame culture. Kalau ekonomi hancur, nyalahin setan. Kalau rumah tangga retak, nyalahin roh pemecah belah. Padahal kalau diteliti, ekonominya hancur karena gaya hidup yang konsumtif dan suka judi online. Rumah tangganya retak karena suaminya pelit dan emosional, atau istrinya suka membandingkan dengan suami orang lain. Khotbah ini mengajak kita untuk dewasa secara mental, berhenti menyalahkan iblis untuk hal-hal konyol yang kita buat sendiri. Ketika bicara tentang hal berdoa, kita akan menemukan fakta yang cukup menampar. Ternyata bukan seberapa sakti doa yang kamu ucapkan, tapi seberapa benar hidup orang yang memanjatkan doa tersebut. Tujuan dan maksud video ini simple banget. Kita mau belajar bareng gimana caranya merestrukturisasi cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kita mau mengupas tuntas isi khotbah tersebut, membedahnya dari sudut pandang yang sangat manusiawi, membagikan opini dan pemikiran pribadi yang kritis namun membangun, serta menyusun panduan aplikasi praktis yang nyata buat hidupmu sehari-hari. Lalu, mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa Kami? Doa Bapa Kami bukanlah sekedar mantra yang diulang-ulang tanpa arti saat ibadah minggu. Doa Bapa Kami adalah sebuah peta prinsip hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi, buat kamu yang hari ini merasa lelah karena doamu seolah nggak dijawab, atau buat kamu yang lagi mencari kedamaian di tengah kekacauan hidup, duduk yang tenang, siapkan catatan, dan tonton video ini sampai selesai. Ini bukan cuma materi teologi yang berat, tapi ini adalah obrolan dari hati ke hati yang bisa merubah cara pandangmu selamanya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita mendaratkan firman yang dahsyat ini ke dalam kehidupan nyata sehari-hari? Kita nggak mau cuma jadi pendengar yang baik di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu hidup kita hancur-hancuran. Berikut adalah panduan aplikasi praktis yang bisa langsung kamu eksekusi mulai hari ini. 1. Ubah gaya berdoa. Dari mendikte menjadi menyerah. Mulai nanti malam saat kamu mau berdoa, ubah cara komunikasimu dengan Tuhan. Kalau selama ini doamu isinya instruksi buat Tuhan, misalnya, Tuhan buat dia suka sama aku. Atau, Tuhan besok proyek ini harus tembus 100 juta. Coba ganti dengan sikap penyerahan total. Ucapkan doa seperti ini. Tuhan, ini kerinduan hatiku, tapi aku sadar pemikiranku terbatas. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuliskan apa yang terbaik menurut-Mu dan berikan aku kekuatan serta ketaatan untuk menjalankannya. Ketika kamu berani berdoa seperti ini, beban stres di pundakmu akan langsung terangkat, karena kamu tidak lagi memikul beban untuk mengatur alam semesta. 2. Lakukan audit hubungan dan lepaskan pengampunan. Ambil waktu sejenak untuk duduk diam. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa orang yang paling bikin aku sakit hati hari ini? Apakah itu orang tua, mertua, pasangan, mantan pacar, atau rekan kerja? Ingat, mengampuni itu bukan perasaan, melainkan keputusan. Kamu tidak perlu menunggu perasaan sakit hatimu hilang baru mengampuni. Ambil keputusan hari ini. Tuhan, demi ketaatanku padamu, aku mengampuni si A. Aku melepaskan dendamku. Ketika kamu bereskan hubungan di bumi, saluran komunikasimu dengan surga akan langsung terbuka lebar. Jangan biarkan doa-doamu terhalang hanya karena kamu gengsi minta maaf atau gengsi memberi pengampunan. 3. Ciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga dan keluarga. Bagi kamu yang sudah menikah atau berkeluarga, terapkan langkah konkret ini. Berhentilah menjadi pencobaan bagi pasanganmu. Suami, jangan pelit dan tertutup soal keuangan pada istri. Istri, jagalah tutur kata dan berhenti membandingkan suami dengan orang lain. Praktekkan gestur sederhana tapi ampuh, seperti yang disarankan dalam khotbah.
Cobalah untuk rutin berpelukan dengan pasanganmu minimal 3-5 menit setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Gestur fisik yang tulus ini meruntuhkan dinding amarah, menurunkan hormon stres kortisol, dan membawa kedamaian di dalam rumah tangga. Stop bertengkar di hadapan hal-hal sepele. Belajarlah untuk mengalah dalam hal-hal kecil. Rumah tangga yang rukun adalah tempat di mana berkat Tuhan diperintahkan untuk mengalir tanpa perlu kamu minta berdarah-darah. 4. Stop menyalahkan setan dan mulailah bertanggung jawab. Setiap kali kamu menghadapi krisis dalam hidup, entah itu keuangan, kesehatan, atau hubungan, lakukan evaluasi diri secara jujur, self-reflection, sebelum buru-buru menyalahkan pihak luar. Kalau keuanganmu menipis, cek apakah kamu sudah bijak mengelola uang, tidak konsumtif, dan jujur dalam perpuluhan atau persembahan. Kalau tubuhmu sering sakit-sakitan dan stres, cek apakah kamu menjaga pola makan, cukup tidur, dan berhenti mengumbar emosi marah setiap hari. Tuhan memberikan kita akal budi untuk dipakai, bukan hanya untuk disimpan. Hiduplah sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusanmu. Mengandalkan penglihatan jasmani menuju cara hidup yang dipimpin oleh mata rohani. Ketika mata rohani kita terbuka, kita tidak akan lagi dikuasai oleh rasa takut. Tidak akan terjebak dalam usaha mendirikan kerajaan ego kita sendiri. Dan tidak akan mudah putus asa saat menghadapi kelemahan diri. Kita tahu bahwa ada Bapa yang selalu memeluk, menjaga, serta menyempurnakan iman kita. Di tengah badai dan riuk-pikuk dunia, mari kita ambil komitmen untuk terus membuka pintu hati kita, mengundang hadiratnya, dan memprioritaskan untuk mendengarkan suaranya setiap hari. Ketika kita memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan melangkah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan, penuh dengan sukacita, kedamaian, serta kemenangan yang sejati. Terima kasih banyak sudah menyimak naskah dan ulasan ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan ini dapat menjadi perenungan yang manis, menguatkan langkah hidup kita, dan membangkitkan semangat baru dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Sampai jumpa di konten-konten inspiratif berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.